puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Maka pada hari ini, Selasa tanggal 28 bulan September tahun 2021, saya Bupati Poso dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Poso. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Pelaksanaan pelantikan hari ini sudah melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi saya berharap kepada kita sekalian, Bapak Ibu, janganlah mutasi atau alih tugas ini dipandang atau diartikan sebagai sesuatu yang memiliki konotasi negatif, tetapi jadikanlah sebagai wahana untuk lebih memperkaya wawasan pengetahuan, menambah pengalaman kerja, serta meningkatkan disiplin dan etos kerja dalam tugas baru yang dipercayakan. Ini adalah bukti keseriusan kami Bupati bersama Wakil Bupati Poso di dalam menakodai daerah ini dengan memilih para pejabat yang berkompeten di bidangnya yang bisa mengantarkan kita ke gerbang kesejahteraan sesuai moto kami bahwa dengan membangun bersama kita akan sejahtera bersama di bumi Sinto Maroso tercinta. Oleh karena itu kita menunggu karya dan pengabdian para pejabat yang telah dilantik ini. Tentu saja tetap berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang telah tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Bapak Ibu sekalian, seperti diamanatkan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pejabat dalam jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Ini bermakna seorang pejabat administrator memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang tentu saja harus didukung oleh pejabat pengawas dan pejabat pelaksana di bawahnya. Para pejabat yang telah dilantik juga telah mengucapkan sumpah dan janji jabatannya. Bapak Ibu sudah melaksanakan sumpah dan janji. Sumpah dan janji tersebut bukan saja disaksikan oleh manusia, tapi Tuhan Yang Maha Esa telah mendengar ucapan tersebut yang tentu saja akan dipertanggungjawabkan sebagai bentuk amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai pedoman aturan hukum perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Olehnya saya berharap kepada para pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah sesuai agama masing-masing agar menghayati janji tersebut dalam relung hati yang paling dalam. Pada kesempatan yang baik ini saya menginstruksikan kepada saudara-saudara agar ke depan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Kami mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Pertama, apapun latar belakang kita, apapun jabatan kita, kita adalah satu keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan visi dan misi yang sama. Jadi tingkatkan kebersamaan, selalu saling koordinasi sebagai teamwork. Sekali lagi teamwork. Kita bukan kerja sendiri-sendiri, kita tim kerja bersama. Serta saling mengingatkan dalam pelaksanaan tugas baik di internal dalam OPD masing-masing, antar OPD maupun dengan instansi vertikal. Jangan ada yang menonjolkan ego-ego sektoral. Pembangunan di Kabupaten Poso tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri oleh OPD tertentu saja, namun harus bersama-sama seiring sejalan. Kita adalah satu tim. Satu gagal, yang lain juga gagal. Bapak Ibu, selama beberapa bulan kami menjalankan pemerintahan, hasil evaluasi kami, kita semua ini kuat. Pemerintah daerah Kabupaten Poso kuat, semua memiliki potensi. Tetapi yang belum bisa kita sinkronisasikan, belum bisa kita sambungkan adalah masih ada sekat antar OPD. Ini kadang yang membuat kita sedikit pelan, agak pelan dibanding yang lainnya. Sehingga sekat-sekat itu mari kita hilangkan.
Mari kita bekerja terhubung satu dengan yang lain. Ya, satu OPD dengan OPD yang lain terhubung. Jangan ada yang saling menyalahkan antara satu OPD dengan OPD yang lain. Ini kami sampaikan, mudah-mudahan ke depan hal yang sangat signifikan menurut saya. Tim kerja, merasa teamwork, merasa satu tim secara besar pemerintah daerah. Ini yang harus benar-benar kita pahami. Kedua, pada pelaksanaan tugas dalam organisasi perangkat daerah benar-benar ditujukan untuk mewujudkan nawacita pembangunan nasional bangsa dan negara. Dalam bekerja kita harus optimal menyelesaikan target yang diberikan, berani dan harus bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, saya yakin kita semua bekerja harus punya target. Kalau tidak ada target, yang kita lakukan hanyalah rutinitas belaka. Ya, apa yang akan kita pertanggungjawabkan kalau yang kita lakukan hanya rutinitas? Sehingga silakan kita berpatokan dan kita harus bekerja berdasarkan target yang diberikan dan harus bertanggung jawab. Tentu saja kita harus tetap berpijak pada niat yang tulus serta mentaati peraturan yang berlaku demi mewujudkan akuntabilitas dan good governance. Ketiga, selalu inovatif dan kreatif membuat terobosan. Jangan kita memakai banyak alasan untuk tidak bisa melakukan inovasi-inovasi atau memunculkan kreasi-kreasi yang baru. Mari kita terus pacu diri kita masing-masing, ya, kita banyak membuka buku, banyak membuka referensi-referensi dari kabupaten lain, daerah lain, provinsi lain, bahkan dari luar negeri. Ya, sekarang teknologi sudah luar biasa, semua bisa kita akses lewat dari jempol kita, dari HP kita masing-masing. Sehingga inovasi itu bisa kita dapatkan ilham melalui hal-hal yang tadi saya sebutkan. Selalu inovatif dan kreatif membuat terobosan, berikan masukan yang bersifat membangun kepada pimpinan. Apapun jabatan kita, kita tidak boleh membuat pimpinan di level manapun terjerumus dalam pengambilan keputusan yang keliru. Dalam rangka pencapaian tugas organisasi dan pemerintah daerah, selalu kita harus melakukan menegakkan disiplin, tekun, dan jadilah teladan bagi bawahannya masing-masing. Keempat, segera melaksanakan konsolidasi internal di OPD masing-masing bersama jajaran baik dengan atasan maupun bawahan. Selesaikan tugas-tugas yang tertunda di instansi sebelumnya, serta tertib dalam penggunaan aset daerah. Jangan ada PR-PR yang Bapak Ibu tinggalkan, belajar menggunakan semua fasilitas ataupun semua dokumen yang Bapak Ibu selama ini kerjakan, diserah terimakan dengan baik kepada pejabat setelah Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, rapi dalam melakukan serah terima aset di daerah tempat tugas yang lama dan tempat tugas yang baru. Kelima, guna mengingatkan kita semua sebagaimana pelantikan hari ini, saudara-saudara semua adalah ASN yang terikat dengan aturan, hindari politik praktis, kita harus berorientasi pada tingkat kepuasan publik. Sekali lagi, tingkat kepuasan publik. Untuk itu, saudara-saudara harus peka terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat dan dengan segera mengatasinya. Saudara-saudara adalah pelayan publik dan bukan pihak yang dilayani. Sekali lagi, saudara adalah pelayan publik dan bukan pihak yang dilayani. Saya ingatkan, berikan servis terbaik bagi masyarakat kita. Sekali lagi saya tekankan, berikan servis terbaik bagi masyarakat kita. Layanilah masyarakat dengan sepenuh hati, setulus hati, bukan dengan sesuka hati, tetapi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab kita juga terikat dengan aturan. Selain itu, pemerintah berkomitmen memberantas segala bentuk pungutan liar, pungli dan gratifikasi. Kami tegaskan kepada saudara-saudara agar tidak melakukan hal tersebut, baik atas nama diri sendiri, atas nama OPD, apalagi mengatasnamakan pimpinan. Kami tidak akan mentolerir hal-hal seperti ini. Perlu saya ingatkan kepada semua pejabat yang dilantik hari ini, mulai hari ini juga kami selaku pimpinan daerah melakukan penilaian dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas. Jadi saudara-saudara setelah mengemban tugas dituntut untuk dapat memenuhi harapan masyarakat Poso.
Mari kita fokus pada target pencapaian, fokus pada indikator pencapaian, fokus pada program-program prioritas, fokus pada visi dan misi untuk mewujudkan Kabupaten Poso yang maju, Poso sehat, Poso pintar, Poso sejahtera, Poso Pakaroso, Poso harmoni, Poso tangguh, serta Poso bersinar dan terdepan. Jadi sebenarnya dengan adanya visi misi ini memudahkan kita semua. Kita sudah punya target apa yang menjadi prioritas kita untuk kita kerjakan. Silakan berkiblat dan silakan mempedomani ini dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu setiap hari. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan istimewa dan berbahagia ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan kasih dan berkat-Nya bagi kita sekalian, agar mampu mengemban amanat rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Poso, dalam tugas dan pengabdian kita masing-masing. Saya mohon maaf karena hari ini pasti cukup lama berdirinya, ya, karena situasi pandemi melantik dengan jumlah yang cukup banyak, kami memilih untuk mengadakan di outdoor. Tetapi kami berpendapat bahwa setelah sekian lama tidak melakukan apel, ini anggap suatu pemanasan yang baik untuk kita semua. Kami mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan saya secara pribadi tentu saja dengan kerendahan hati mengharapkan kerja-kerja yang ikhlas dan tulus dari Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama bergandengan tangan membangun Tanah Poso yang kita cintai. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami banyak menaruh harapan kepada Bapak Ibu semua. Mari bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja cepat, dan berkaryalah demi kemajuan bersama untuk Tanah Poso yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Sampaikan salam hormat kami kepada seluruh keluarga Bapak Ibu yang ada di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Tabea.